إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات تدخلون الجنة بسلام إن شاء الله وقال تعالى في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah di jalan dakwah, istiqamah di jalan kebaikan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan pendirian kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ayat ini secara harfiah, maka kita bisa menjadi salah faham, sehingga timbul pernyataan Allahmu itu lemah sehingga perlu dibela. Kalau Allah saya kuat sehingga tidak perlu dibela. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak boleh letterleks, tidak boleh harfiah. Makanya kita perlunya ngaji, perlunya berguru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu enggak tahu. Makanya kita itu, kata para ulama, hendaknya menjadi tilmidhu ustad, menjadi muridnya ustad, muridnya kiai, muridnya habaib. Tidak menjadi tilmidhu kitab, tidak hanya menjadi muridnya buku. Suka baca buku bagus. Bahkan para ulama mengatakan khairul jalis fi zaman al-kitab. Sebaik-baiknya teman duduk itu adalah kitab. Tapi kadang kalau kita baca sendiri, khawatirnya nanti kita salah faham. Makanya kata para ulama, man laisa lahu syekh, siapa yang enggak punya syekh, siapa yang enggak punya guru, fa syaikhuhu syaitan, maka nanti gurunya setan. Belajarnya cuma lewat YouTube, belajarnya cuma lewat WhatsApp, belajarnya cuma lewat Google, enggak langsung bertanya pada guru, akhirnya salah faham. Sehingga timbul tadi, kok Allah dibela? Nah kalau kita baca tafsirnya, maksudnya apa? Intan suru dinallah. Kalau kamu menolong agama Allah. Jadi bukan menolong Allah, menolong agama Allah. Kemudian timbul lagi pertanyaan, kan Islam ini milik Allah, Allah sanggup menjaganya. Kenapa kita harus bela? Allah ingin memberikan kepada kita ladang amal. Mau nggak kita ambil ladang amal itu? Ini ada masjid, mau nggak kita makmurkan? Ini ada TPA, mau nggak kita bantu? Ini ada pesantren, mau nggak kita bantu? Jadi Allah ingin kasih kita ladang amal, mau nggak kita kerjain? Tanpa kita, Islam, Allah bisa membela Islam. Tapi Allah ingin kita kasih ladang amal. Karena apa?
Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, nanti dia akan menuai di akhirat. Wa man la yazra' la yahsud. Siapa yang tidak menanam di dunia ini, maka dia tidak akan menuai di akhirat. Allah jaga Islam sendirian bisa. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam unggul, tidak ada yang lebih unggul daripada Islam. Jadi kalau Islam unggul, kalau Islam hebat, itu bukan karena kita, karena Allah yang meninggikannya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Qur'an dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Islam ini unggul di atas agama-agama lainnya. Jadi kalau masjid maju bukan karena kita, Islam maju bukan karena kita, dakwah maju bukan karena kita, karena Allah yang memajukannya. Kita cuma jadi pegawainya Allah. Kita cuma dikasih ladang amal sama Allah, bukan karena kita. Makanya Islam nggak bisa diboikot. Saya pengen boikot masjid, nggak bisa. Biar nggak ada yang datang ke masjid, nggak bisa, Pak. Kalau kita boikot, nanti Allah ganti dengan jamaah yang lain, yang lebih loyal, yang lebih militan. Kita boikot dakwah, Allah ganti dengan generasi yang selanjutnya, yang lebih loyal, yang lebih militan. Islam gak bisa diboikot. Makanya ketika pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, apa kata kakeknya Nabi Muhammad SAW? Inna lihadil Ka'bah Rabban yahmiha. Ka'bah ini ada Tuhan yang menjaganya. Kalau kamu mau serang, silakan serang. Begitu diserang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung yang berbondong-bondong yang membawa batu yang panas. Jadi Islam nggak bisa diboikot, nggak bisa ditahan. Ketika Islam ditahan, dia akan mencar kemana-mana. Dia akan lari ke Eropa, dia akan berkembang di sana, dia akan berkembang di sini. Nggak bisa ditahan. Dia seperti air. Kalau ditahan, dia akan meledak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ada satu ungkapan yang sangat indah dari para ulama. Islam itu dengan kita atau tanpa kita, dia akan maju. Ya. Tetapi kita tanpa Islam, kita merugi. Kita meninggalkan Islam, kita yang merugi. Kita meninggalkan masjid, kita yang merugi. Kita meninggalkan dakwah, kita yang merugi. Ada juga misalnya ayat lain, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kok Allah dijaga? Maksudnya apa? Ihfaz awamirallah wa nawahi. Jaga aturan-aturan Allah dan larangan-larangan Allah. Itu maksudnya. Kalau kita jaga sholat, kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu, Allah jaga kita. Jaga apa? Jaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka sejelek-jeleknya orang sholat, kalau dia bermaksiat masih ada remnya. Dia masih ingat Allah. Ya tadi kan gue sholat. Tapi orang kalau nggak sholat, bablas, nggak ada remnya, nggak ada yang ingetin dia. Memang orang yang sholat bukan orang yang sempurna. Kadang dia suka maksiat, kadang dia suka lupa, tapi masih ada rem. Jadi kalau kita jaga sholat, Allah jaga kita, Allah ingetin kita. Kalau kita zakat, Allah jaga harta kita, Allah berkahkan harta kita. Kata Nabi apa? Hassinu amwalakum biz zakah. Bentengi hartamu dengan zakat. Kalau kita puasa, Allah jaga tubuh kita sehat. Allah jaga nafsu kita supaya nafsu kita tidak meledak-ledak. Kalau kita tidak berzina, Allah jaga kita dari penyakit. Ihfazillah yahfazka. Dalam riwayat lain, jagalah Allah di masa mudamu, Allah akan jagamu di masa tua. Kenapa ada orang tua masih sehat? Ya, tua masih sehat, masih seger.
Karena dia menjaga Allah di masa mudanya, dia sholat lain sebagainya, dia rajin ke masjid. Di masa tuanya Allah sehatin dia. Tapi kenapa orang tua terlantar, mungkin di jalanan, gak jelas, tidur di jalanan, masih bermaksiat? Karena dia bermaksiat kepada Allah di masa mudanya, maka Allah gak jaga dia di masa tuanya. Maka kalau mau Allah jaga kita di masa tua kita, jaga Allah di masa muda kita. Mari kita taat kepada Allah di masa muda, nanti Allah jaga kita di masa tua. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, kau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Baru-baru ini ada video viral, ngakunya si Gus. Kata saya sih bukan Gus, itu Gos. Kalau Gus kan anak kiai, kalau Gos setan. Ngakunya Gus Arya, menanyakan mana Tuhan, mana Tuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Jagalah Allah, kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Bukan berarti kita bisa melihat Allah, bukan. Kita nanti melihat Allah di hari kiamat, seperti kata Nabi, seperti bulan purnama. Kau tidak berdesak-desakan dalam melihatnya, jelas sekali. Tapi nanti di yaumil qiyamah. Makanya kalau ada orang ngaku melihat Allah dalam mimpi atau dalam sadar, itu bohong. Nggak mungkin. Tidak mungkin Allah bisa dilihat di dunia ini. Bahkan di akhirat pun nggak semuanya bisa melihat Allah. Puncak kenikmatan surga yang tertinggi adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya melihat Allah apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ihsan. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Kita hadir muraqabatullah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan melihat Allah, melihat ciptaannya saja nggak bisa. Melihat matahari aja kita nggak bisa. Bahkan ada seseorang pemuda beraliran Marxis datang ke Buya Hamka. Buya, saya ingin melihat Allah. Apa kata Buya? Coba kau lihat matamu, bisa atau tidak? Bisa Buya, saya melihat di cermin. Kata Buya Hamka, tidak bisa. Karena di cermin itu mata kanan jadi kiri, mata kiri jadi kanan. Tetap nggak bisa. Jadi kalau melihat mata kita aja nggak bisa, bagaimana dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi mari dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis, perlu guru supaya kita nggak salah faham, supaya kita nggak salah mengartikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.